AI juga dapat mengoptimalkan penggunaan pupuk, memprediksi hasil panen, meningkatkan efisiensi perikanan, memprediksi harga komoditas, menghubungkan petani dengan pasar, dan juga mengurangi rantai distribusi yang tidak efisien. Dengan demikian, teknologi AI tidak hanya digunakan untuk sektor finansial dan e-commerce, tetapi masuk langsung ke sektor ekonomi rakyat. Yang ketujuh, tentu kami dorong pemerintah agar AI itu untuk pendidikan yang lebih merata. AI harus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. AI ini harus dijadikan sebagai solusi setiap siswa, termasuk di daerah terpencil, idealnya memiliki akses terhadap AI Learning Assistant yang dapat membantu pembelajaran secara personal. Dalam hal ini, guru juga dapat menggunakan AI untuk diantaranya adalah yang pertama, membuat materi pembelajaran, menyusun evaluasi, menganalisis kesulitan siswa, membuat pembelajaran adaptif, dan mengembangkan materi sesuai karakteristik daerah. Namun, AI harus menjadi pendamping guru, bukan pengganti guru. AI jangan menjadi sebuah ancaman, tetapi sebagai alat pendukung. Yang kedelapan, tentunya kita mendorong pemerintah agar AI ini digunakan untuk pemerintahan yang lebih efisien. Pemerintah merupakan salah satu pengguna AI terbesar yang potensial. AI dapat digunakan untuk meningkatkan antara lain adalah pelayanan publik, analisis kebijakan, deteksi fraud, pengawasan anggaran, administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, pelayanan perpajakan, dan penargetan program sosial. Pemerintah kita dorong agar pemanfaatan AI untuk pengambilan kebijakan berbasis data. Ini menjadi sesuatu yang penting bahwa dengan AI, kebijakan publik dapat bergerak dari policy based on assumption, kebijakan berdasarkan asumsi, bergerak menjadi atau menuju menjadi policy based on data and evidence. Jadi kebijakan berdasarkan asumsi dirubah menjadi kebijakan berdasarkan data dan bukti. Yang kesembilan, rekomendasi dari kami adalah membangun sistem perlindungan pekerja di era AI. Pertumbuhan AI berpotensi meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat mengubah struktur pekerjaan. Karena itu, tentunya kebijakan AI harus disertai AI Transition Fund
untuk membantu pekerja yang terdampak otomatisasi. Saya ulangi, mohon maaf. Karena itu kebijakan AI harus disertai AI Transition Fund untuk membantu pekerja yang terdampak otomatisasi, yaitu melalui reskilling, upskilling, sertifikasi digital, pelatihan AI, bantuan transisi pekerjaan, dan dukungan kewirausahaan. Tujuannya bukan menghentikan otomatisasi, tetapi memastikan bahwa manusia mendapatkan manfaat dari peningkatan produktivitas teknologi. Yang ke-10 rekomendasi dari kami adalah regulasi AI harus mendorong inovasi, bukan mematikannya. Indonesia membutuhkan regulasi AI yang mampu menjaga keamanan tanpa menghambat inovasi. Regulasi AI ini juga harus berprinsip atau memiliki prinsip, diantaranya adalah yang pertama, regulate the risks, not the innovation. Artinya resiko regulasi tidak terhadap inovasi. Teknologi dengan risiko rendah harus mendapat ruang inovasi yang lebih luas, sementara AI yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap keselamatan, privasi, hak masyarakat, dan keamanan nasional harus mendapatkan pengawasan lebih ketat. Kita tahu tentunya teknologi diiringi atau diimbangi dengan adanya resiko. Oleh karena itu, pendekatan bertahap seperti ini juga kita bersama pemerintah dengan adanya Perpres, Peraturan Presiden AI, sebagai tahap awal sebelum kemungkinan penyusunan undang-undang AI yang lebih komprehensif. Rekomendasi yang ke-11 adalah menciptakan dana inovasi AI nasional. Kalau kita telah punya yang namanya Danantara, ada baiknya tentu dana sebagian ataupun berapa dipergunakan untuk dana inovasi AI nasional. Indonesia perlu membangun National AI Innovation Fund untuk mendanai penelitian dan startup AI strategis. Prioritas pendanaan dapat diberikan kepada AI untuk pertama, sektor pertanian. Kedua adalah sektor kesehatan. Ketiga adalah sektor pendidikan. Keempat adalah manufaktur. Kelima adalah energi. Keenam adalah maritim. Ketujuh, pertahanan dan keamanan. Kedelapan, pemerintahan. Kesembilan, usaha mikro, kecil, menengah. 10, bahasa dan budaya Indonesia. Tentunya dana tersebut dapat mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, investor, industri, dan startup. Hasil dari kolaborasi ini, jadi kita bisa melahirkan rekomendasi juga yang ke-12, antara lain yaitu menjadikan AI sebagai mesin pemerataan ekonomi. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan AI Indonesia tidak boleh hanya diukur dari GDP growth, pertumbuhan GDP. Indonesia membutuhkan indikator baru. Misalkan kita usul kepada pemerintah
bahwa adanya AI Inclusive Growth Index, indeks pertumbuhan inklusif AI. Apa gunanya indeks ini? Yaitu tentunya untuk pengukuran yang mengukur peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan pekerja, peningkatan omset UMKM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pemerataan akses AI, peningkatan produktivitas daerah, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya, dan pengurangan kesenjangan digital. Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah pertumbuhan AI benar-benar menghasilkan inklusif growth, pertumbuhan inklusif. Dengan indikator itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa arah besar kebijakan adalah Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadikan AI sebagai mesin transformasi ekonomi. Namun kita harus menghindari model pembangunan digital yang hanya menghasilkan perusahaan teknologi besar tanpa memberikan manfaat yang cukup kepada masyarakat luas. Dalam hal ini tentunya paradigma yang diperlukan adalah paradigma AI harus mendorong produktivitas. Produktivitas melahirkan inovasi yang membutuhkan investasi untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan tentu menghasilkan pendapatan bagi para pekerja sehingga timbul pemerataan kesejahteraan. AI harus digunakan untuk memperkuat manusia, bukan sekedar menggantikan manusia. AI harus memperkuat UMKM, bukan hanya memperkuat bagi perusahaan besar. AI harus memperkuat daerah, bukan hanya kota-kota metropolitan saja. AI harus memperkuat pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, industri, dan pelayanan publik. Dan yang paling penting, AI harus menjadi teknologi yang manfaat ekonominya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen AI dunia. Indonesia harus menjadi pengembang, pengguna, dan pemilik ekosistem AI yang berdaya saing global. Karena itu, kita butuh agenda besar. Indonesia bukan sekedar digital transformation, tetapi AI-driven inclusive economic transformation. Transformasi ekonomi inklusif berbasis AI yang meningkatkan pertumbuhan sekaligus memperluas pemerataan kesejahteraan.
Itulah poin gagasan ide yang kami rekomendasikan bagi pemerintah. Dan ada beberapa rekomendasi yang bisa digunakan oleh pemerintah. Yang kami sodorkan tentunya adalah inilah arah kebijakan AI yang dapat menjadikan teknologi bukan hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai mesin pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih dan tentunya bravo buat Indonesia. Jadikan AI sebagai tools untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat luas. Salam reformasi.